IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten. Halo pagi Bu Lili, apa kabar Bu? Baik Pak. Sip, sehat-sehat ya Bu ya? Amin, amin. Oke. Udah lengkap Pak vaksin? Mantep, 2 udah. Sip. Iya, Itu saya dapat lengkap. AZ kemarin tuh. Oh, kalau saya waktu awal dapatnya AZ, tapi pas 2 minggu sebelum itu dapatnya Sinovac saya. Oh gitu ya? Nah, Buset. makanya saya bilang, wah berubahnya cepet sih sekarang sih. Apalagi sekarang kayaknya Sinovac udah nggak ada, keluar yang apa Pfizer lah, ada Moderna lah, paling banyak sih Pak. Oke, sip. Oke Bu, ini hari ini kita pengen nanya-nanya nih Bu, ya kan? Karena kan suka banyak yang pada saat pandemi gini banyak juga yang mulai mikirin kondisi sepi lah ya istilahnya bisnis. Saatnya mereka beresin nih internal sistemnya mereka, mereka mikirnya gitu kan, karena operation berkurang, mereka bisa fokus sekarang beresin internal supaya nanti pada saat pandemi selesai beres langsung operasionalnya udah bisa langsung ngebut lah istilahnya, ngejar karena mereka udah punya sistem gitu kan. Nah tapi masih beberapa tuh ada yang suka nanya-nanya ya, apa sih sistem yang mereka butuh gitu kan. Dan mereka dengar-dengar ada yang namanya ERP gitu kan. Nah ERP itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Oke. Waktu saya pertama join SAP juga saya sebenarnya nggak paham apa itu ERP. Saya pikir itu adalah sebuah makanan gitu loh, sesuatu yang kayaknya enak gitu ada di pasaran. Ternyata ERP adalah Enterprise Resource Planning. Itu sebenarnya sebuah software atau sistem yang digunakan oleh perusahaan. Nah, sebenarnya buat apa sih ERP itu? Sebenarnya itu adalah aplikasi perusahaan. Itu tujuannya untuk mengumpulkan, menyimpan, terus memproses dan menganalisa bisnis proses yang ada di perusahaan tersebut dengan menggunakan software dan teknologi. Itu sebenarnya yang basic utamanya. Jadi istilahnya nanti semua data-datanya itu nanti mereka kumpulin lah ya dari semua divisi ya istilahnya, iya, ke dalam betul. si ERP sistem itu. Jadi tujuannya supaya nanti kalau misalkan di akhir minggu, di akhir bulan ada meeting rame-rame gitu ya, dari inventory bilang kuantitinya A, dari bagian accounting A juga kuantitinya ya. Kalau kita kan selama ini sukanya kan dari dari inventory bilangnya A, dari accountingnya bilangnya B gitu kan. Jadi ERP ini sebenarnya sebuah sistem yang buat menyatukan semuanya ya. Kata kerennya terintegrasi. Oke. End to end. Dari hulu ke hilir jadinya, Betul. mulai dari pembelian sampai ke penjualan, laporan accountingnya, finance accountingnya ya di akhir bulannya ya. Sampai akhir apa? Sampai perusahaan menerima uang ya, itu yang penting. Oke, sip, memang. Nah, kalau di ERP itu sendiri Bu, itu kayaknya kan udah lumayan banyak ya. Kalau saya baca-baca, kita cari-cari, googling di internet itu kan ada beberapa prinsip lah ya vendor ERP. Nah, salah satunya kan si SAP ya, kalau saya tahu. Nah, SAP ini kalau saya lihat-lihat juga pionir kalau dari sisi ERP sistemnya. Nah, boleh tahu Bu, si SAP ini sebenarnya perusahaan apa sih Bu? Kapan dia sih berdirinya kayak gitu Bu? Sampai kok bisa sampai kayaknya bisa dapat nomor 1 nih itu posisinya di dunia gitu ya. Thank you nih, saya senang banget dapat pertanyaan itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya SAP mulai kapan berdiri, kita tuh udah berdiri dari 1 April 1972. Udah lumayan lama ya Bu. Lama banget, lebih tua Buset, dibandingkan kita berdua mungkin ya. Kita masih imut-imut kan ya Pak ya. Jadi tahun 72 itu didirikan oleh 5 pendiri yang mereka itu adalah IBM. Salah satunya itu adalah Hasso Plattner. Kita punya headquarter ada di Waldorf, Jerman. Jadi sebenarnya kenapa sih mereka ini ngebuat ERP? Jadi si kelima orang ini merasa bahwa perusahaan-perusahaan pada zaman itu belum terintegrasi. Jadi semuanya itu kerjanya manual. Jadi kayak kita zaman dulu mungkin ya Pak ya. Jadi mau hitung stok, hitung 1, 2, 3 terus tulis di tangan, tulis di buku maksud saya. Terus bulan depan tulis lagi. Kalau catatannya nggak dimakan tikus. Kalau sekarang mungkin dicatatnya masih agak mendingan di Excel ya Bu ya? Iya, sekarang pakai Excel. Nah, jadi karena ngelihat seperti itu terus semuanya nggak terintegrasi, akhirnya kelima orang tersebut berinisiatif bilang, oke, saya mau bantuin perusahaan-perusahaan dengan membuat namanya ERP. Seperti itu. Jadi tujuannya itu mereka ingin ngebantu customer atau pelaku-pelaku bisnis yang ada. Oke. Berarti
memang tujuan awalnya si SAP ini udah produknya dia udah langsung tahu lah ya bahwa dia akan fokusnya di ERP, bukan di produk lain lah gitu kan. Kalau kayak di beberapa software kan mulainya dari Office atau dari operating system, tapi kalau ini memang udah bener-bener fokus di ERP ya. Betul. Mungkin itu sebabnya juga ya Bu ya, berarti sampai sekarang kenapa mereka bisa jadi gede ya karena mereka fokus. Betul. Istilah katanya kan memang kalau kita bisnis kita fokus di situ, kita dalemin bener-bener jalannya pasti tahu ya. Betul. Jadi semuanya tuh udah ada kayak roadmap-nya, udah, ada ya. pattern-nya semuanya Pak. Dari mau produk kita yang besar, mau produk kita yang menengah sampai yang kecil itu semua sudah ada roadmap-nya. Jadi berkembang itu tetap mesti ada Pak, berkembang terus malahan sekarang. Jadi roadmap-nya itu udah untuk beberapa tahun ke depan mereka udah punya planning-nya ya sebenarnya ya. Betul sekali. Oke. Nah kalau dari sisi SAP itu sendiri juga saya suka dengar Bu, mereka suka ada yang bilang agak kaku terus mahal gitu kan. Nah, apa memang benar Bu kaku itu seperti yang mereka bilang Bu? Karena kan kalau saya mikirnya kan kalau SAP udah segede gitu kan harusnya bisa ngikutin ya dengan kebutuhan perusahaan gitu kan ya. Nah, apa benar sih Bu sekaku itu? Karena kan istilah kata kalau kita beli barang gitu kan bisa jadi harus fleksibel ya, karena harus ngikutin trennya pasar tuh gimana sih prosesnya kayak gitu kan. Oke, jadi sebenarnya gini Pak, kenapa keluar hal-hal tersebut ya mahal, kaku, susah gitu? Karena kenapa? Kelima orang tadi yang di awal yang saya sebutkan bahwa mereka itu sebenarnya ngebuat pertama kali itu produk yang untuk enterprise, yang perusahaan besar gitu ya Pak ya. Jadi pasti ya kalau perusahaan besar mereka pasti banyak integrasi, jadi pasti harganya akan lebih mahal seperti itu. Kalau kaku menurut saya tidak kaku, karena sebenarnya SAP itu sudah ada bisnis proses yang standar Pak. Jadi kayak kita sebenarnya ya, kalau kita misalnya mau dari rumah mau ke kantor, biasanya kan lewatnya jalan ini laut ini gitu kan ya. Rutenya udah pasti gitu ya. Suka-suka, tapi kan ada yang bilang kenapa nggak lewat sebelah sini, karena mungkin di sebelah sananya macet gitu. Itu tetap ada, tapi sebenarnya kita sudah menyiapkan jalurnya. Bisnis prosesnya sudah ada. Kalau dari sales seperti apa, finance seperti apa, jadi semuanya memang sudah standarisasi gitu. Kalau dibilang susah implementasinya, enggak juga Pak. Karena kenapa? SAP sekarang itu memiliki produk untuk SME market. Salah satunya adalah SAP Business One. Jadi yang kita benar-benar fokus untuk SME market. Jadi sistemnya disimplify, implementnya lebih singkat, kemudian harganya pun lebih masuk di akal. Seperti itu. Jadi memang karena dia melihat istilah kata dia tahu lah ya bahwa di seluruh dunia tuh bukannya yang large enterprise semua, tapi ada small medium, apalagi di negara-negara berkembang. Small medium itu pasti jauh lebih banyak kayak di Indonesia ya Bu ya. Betul. Buat informasi, 80% market yang ada di Indonesia itu adalah small medium enterprise. Itu 80% Pak. Jadi berarti lebih cocok dong mereka pakai SAP Business One ya Bu ya. Betul sekali. Jadi Pak, di sisi mereka kalau mau benar-benar dapat sistem yang mumpuni tapi harganya cukup reasonable gitu kan, mereka bisa pakai SAP Business One. Iya, oke. Berarti dari sisi harga sebenarnya kalau dibilang mahal enggak juga, karena SAP sudah punya solusinya, sudah punya produknya untuk yang small medium gitu. Betul. Ya Bu ya. Karena sekarang mitosnya banyak keluar gitu Pak, Business One mahal, Business One susah. Itu karena pikirannya mereka masih yang enterprise. Padahal kalau yang Business One sendiri, SAP Business One itu enggak. Kalau berarti, kalau perusahaan cuma mau pakai 1-2 user, boleh Bu? Nggak masalah? Bisa Pak, SAP itu kita startnya mulai dari 1 user. Jadi jangan beli setengah yang pasti. 1 user. Jadi 1 user aja udah bisa mereka pakai namanya sistem SAP. Jadi kalau dibilang mahal enggak dong, karena 1 aja udah bisa kita cover. Iya, karena kan ada kalau kita ngomong small medium, small lah ya. Kalau small gitu kan biasanya sukanya ya dia yang bikin PO, dia yang terima barang juga, dia yang terima invoice gitu kan. Ya memang sih dibedain antara yang bagian pembelian sama penjualan, tapi bisa jadi kan ya memang orang itu juga. Betul. Oke, berarti itu bisa lah ya.
dengan demikian berarti sebenarnya si SAP itu juga cukup fleksibel ya Bu, kalau nggak kaku ya, karena kan bisa jadi pada saat kita beli barang, anggaplah kita beli di toko elektronik lah gitu. Toko elektronik itu kan nggak mungkin pada saat kita mau beli barang kayak di S Hardware misalkan gitu kan, nggak mungkin kita buka PO dulu, tapi karena kita barangnya cocok nih, bisa dipakai nih buat di kantor kita, kita langsung beli. Berarti bisa ya sebenarnya sih di SAP mah oke ya, paling catatnya langsung invoice lah anggapnya, atau sebagai expense langsung gitu ya Bu ya. Nggak harus dari PO, GRPO, penerimaan barang, terus ada invoice-nya dulu, nggak harus seperti itu berarti ya. Yang enaknya nih Pak ya, kalau dari SAP yang SMI ya, kita itu sebenarnya, saya selalu menganalogikan tuh seperti rumah. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah rumah, tinggal kita mau masukinnya kemana. Misalnya pas kita masuk ke rumah, oh saya mau masuknya kamar mandinya dulu, ya udah ke kamar mandi dulu. Saya mau masuk kamar tidur, ya udah ke kamar tidur dulu. Tapi kalau saya bilang, oh saya mau kemana-mana muter-muter di rumah, itu juga bisa muter-muter seperti itu. Jadi semuanya sudah ada, tinggal kita mau yang mana, tinggal pilih. Modul-modulnya kalau bahasa kerennya ya Pak ya sekarang itu udah ada di dalamnya. Jadi enak banget lah ya istilahnya, dan harusnya sih sudah cukup user friendly ya Bu ya, dari sisi interface user interface-nya segala kayak gitu ya. Betul, jadi semuanya udah user friendly, terus easy to maintain, pokoknya itu benar-benar kita udah permudah untuk SMB market. Oke. Nah kalau di SAP sendiri, kalau untuk SAP ya Bu, itu ada perwakilannya nggak sih Bu sebenarnya Bu? Jadi kan kayak Bu Lili gini nih, itu apakah langsung dari Jermannya, maksudnya under Bu Lili employee of SAP global gitu kan, ataukah si SAP punya tuh perwakilan di Indonesia gitu kan? Iya. Nah jadi gini, kalau misalnya customer suka nanya, ada nggak sih SAP di Indonesia? Jawabannya ada. Kita ada yang namanya SAP Indonesia. Nih Pak, SAP Indonesia. Saya pikir itu cuma itu doang, gimmick doang. Gitu. SAP Indonesia menuju digitalisasi apalah gitu loh. Jadi ini kita ada office-nya, kita ada di WTC 2. Jadi, Sudirman situ ya Bu ya? Sudirman. Jadi kita ada SAP Indonesia, memang kita ada perwakilan untuk membantu Indonesia partner ya Pak ya. Kenapa sih orang suka bilang, kenapa sih SAP yang SMI itu nggak bisa direct ke customer? Bapak bisa bayangin, Indonesia segitu besarnya, segitu luasnya, banyak pulau. Kalau saya di SAP-nya sendiri yang pegang bisnis itu cuma saya seorang Pak. Kalau saya harus ke tiap hari ke daerah-daerah itu, saya nggak pulang, nggak bisa ngurusin suami dan anak di rumah, itu bisa bayangin. Jadi oleh karena itu SAP kita memerlukan partner. Nah salah satu partner kami itu adalah Sterling Tools Cemerlang. Ini logonya. Sip. Ya. Nah, jadi Sterling itu yang ngebantuin SAP, jadi perpanjangan tangan SAP untuk market-market yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta. Jadi di seluruh Indonesia. Jadi SAP itu sebenarnya buat apa nih Bu? Industri-industrinya itu cocoknya buat apa nih Bu? Karena kan kalau di Indonesia yang namanya small medium itu kan banyak banget industrinya kan Bu ya. Betul. Nggak cuma trading lah istilahnya, ya kan banyak macam-macam. Nah itu sebenarnya cocoknya untuk apa sih si SAP Business One ini Bu? Gitu. Karena kan kita tahu ya itu kan ya kayak tadi yang Ibu bilang lah ya, itu kan dibangun secara global ya kan, menggunakan prinsip-prinsip accounting, prinsip-prinsip sistem yang sudah standar internasional lah gitu kan. Betul. Nah bisa untuk apa nih Bu kalau di Indonesia Bu sebenarnya? Ini pertanyaan menarik nih Pak, karena banyak mitos yang di luaran bilang bahwa SAP, SMI itu nggak bisa untuk industri ini, nggak bisa untuk itu, nggak bisa. Itu mitos. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa industri apa aja? Manufacture. Ya kita tuh ada customer kita yang kita bilang sebenarnya dari revenue yang sudah enterprise, tapi mereka masih menggunakan kita punya SAP Business One. Karena kenapa? Bisnis prosesnya setelah kita buka ya Pak ya dari mereka, itu ternyata Business One bisa mengcover. Dengan standar aja kita udah bisa mengcover mereka punya bisnis proses gitu loh. Seperti itu. Kalau misalnya manufacture ada retail, wholesale, kemudian trading, kemudian ada juga pakan ayam, kemudian juga ada untuk pakannya tuh bukan cuma gedein ayam, tapi untuk telurnya juga bisa. Kemudian juga untuk garment, tekstil, kita juga ada salah satu customer kita untuk industri pesawat terbang. Jadi bisa dibilang pesawat terbang juga iya, jadi bisa dibayangin dari yang kecil sampai besar.
Kemudian kemarin juga kita bisa untuk nge-tracking, bukan tracking sih, jadi sebuah perusahaan yang ngebangun mobil pemadam kebakaran. Itu kan pelitilan banget Nah, tuh, Bu. Bapak Iya bisa kan? tahu resikonya kalau kita salah pasang baut aja untuk mobil pemadam kebakaran itu seperti apa. Jadi Iya, itu betul. sudah dibantu. Jadi benar-benar bisa buat semua ya, istilah kata ya. Iya. Jadi kalau kita bilang mungkin kita biasanya tuh kalau ke customer kita selalu tanya, bisnis prosesnya seperti apa sih? Kalau kita bisa cover, kita bilang kita akan bisa. Tapi kalau nggak bisa cover, kita langsung bilang oke, coba produk kita yang enterprise. Karena kita ada produk yang enterprise kan ya Pak ya. Tapi kalau dengan yang standar bisnis one sudah bisa, oke, running. Walaupun perusahaannya kita bilang itu perusahaan skala enterprise. Oke, berarti memang balik lagi sebenarnya tetap melihat ke kompleksitas bisnis prosesnya sebenarnya. Jadi betul. memang ada beberapa hal lah ya tetap yang harus diperhatikan gitu. Tapi mostly bisa mencakup ke semua industri ya. Betul. Oke. Saya cukup surprise juga tuh karena ternyata kan ada yang istilahnya TBK lah ya, istilahnya TBK, iya, tapi ternyata tetap pakainya yang SAP B1. Iya. Karena secara bisnis prosesnya cukup simpel walaupun Betul. nilainya tuh besar. Betul sekali. Gitu kan. Oke. Nah, menarik nih Bu. Jadi kita sebenarnya juga pengen tahu juga nih, ya kan, dari kalau untuk company ya, perusahaan-perusahaan gitu kan yang seandainya tertarik implementasi SAP B1, tertarik untuk tahu lebih detail tentang SAP Business One, itu gimana Bu? Oke. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada di sekarang ini yang tertarik dengan produk SAP SMI khususnya SAP Business One, itu bisa menghubungi saya ya. Nanti saya kasih tahu email saya li.hartono@sap.com ya, itu ke saya bisa, atau melalui partnernya dari SAP. Salah satunya adalah Sterling Tulus Cemerlang. Oke. Mereka itu menurut saya udah wow banget historinya. Jadi kalau dilihat di sini nih Pak, ini award-awardnya mereka yang kita Beberapa ya? Ini baru beberapa loh ya. Kalau dipajang muat. semua nggak muat Pak. Dan itu yang terbaru, saya rasa itu yang terbaru ya Pak ya. Iya betul. Ini adalah partner of the year. Jadi kita melihat bukan hanya mereka penjualannya berapa, tapi bagaimana service mereka ke customer. Berarti ada audit Kita juga dong? Ada audit Pak. Jadi kita tuh setiap tahun dari SAP itu selalu ada audit ke customer. Jadi kita nggak ngebedain customer yang mana, pokoknya dari audit akan kirimkan survei untuk mereka isi gimana hasil dari implement dari tiap-tiap partner. Jadi selalu terkontrol ya, secara quality-nya itu terkontrol. Betul. Ya istilahnya ya. Dan untuk partner pun itu tiap tahun juga ada review dari SAP yang berhubungan dengan performance plus dengan implementasi dan untuk sertifikasinya Pak. Oke. Jadi kita bilangnya tuh partnernya SAP itu nggak ecek-ecek. Jadi kalau yang di luaran itu coba ditanya, ada nggak sertifikasi SAP? Karena di luaran saya tahu itu banyak banget yang akunya freelance begitu, dan akhirnya kenapa? Akhirnya customer yang udah menggunakan orang freelance datang ke SAP terus ngomel-ngomel. Wah, saya berapa kali selama di SAP berapa kali tuh terima omelan orang. Jadi mereka datang bilang, saya udah menggunakan SAP Business One nih, dengan si A. Tapi ini nggak bener, gimana nih? Saya bilang si A itu bukan partnernya kita. Mereka baru tapi dia ngaku loh, dia ngaku orang. Oke, jadi saya selalu bilang educate ke customer, tanya sertifikasi mereka gimana. Apakah mereka terdaftar di SAP website? Itu yang paling utama. Dan case Sterling ini itu tiap tahun itu Pak sertifikasinya selalu dilakukan. Kita selalu review. Harus di renew. Kalau nggak renew, maaf kata SAP mau nggak mau harus melakukan suatu tindakan legal ya Pak ya. Seperti itu sih Pak. Jadi jangan takut kalau partner SAP yang ada di luaran jangan di-touch, tapi ke SAP aja, cek partner mana yang bisa bantu. Amannya kontak Bu Lili dulu lah ya kalau mau aman ya istilahnya ya. Betul Pak. Atau langsung mau catat yang ada di Sterling ini, cuma saya lupa masukin nomornya. Jadi itu bisa menghubungi ke Sterling Tulus Cemerlang, salah satu partnernya kami. Oke. Ini menarik banget nih Bu. Jadi memang istilah kata kita nggak boleh sembarangan ya nyari partner ya. Jadi harus yang benar-benar partner resmi lah ya. Nggak bedanya kayak kita beli
beli mobil ya. Kalau dulu kan masih banyak kayak dealer-dealer yang nggak jelas tuh juntrungannya. Ya kan kalau sekarang ada Auto 2000, ada Astrillo gitu kan. Nah, jadi kayak gitulah istilahnya. Betul. Gitu ya. Agar kenapa servisnya bagus. Iya, terjamin. Terjamin, nah betul. Kita karena kan kita istilahnya perusahaan itu udah invest sesuatu gitu kan. Jangan sampai nanti investasinya itu sia-sia aja sia-sia gitu ya, Pak. kesannya. Betul. Cuma karena salah milih vendor lah ya, salah milih partner istilahnya gitu. Betul, ya, Bu. itu yang paling utama sih Pak. Jangan sampai salah pilih vendor atau implementer. Iya, karena dan jangan juga salah pilih produk. Itu yang utama. Betul. Karena di luaran semua pada bilang produknya mereka nomor 1. Kalau SAP kita gak pernah bilang kita produk nomor 1, tapi kita berusaha untuk membantu market Indonesia. Karena dari SAP Indonesia sendiri kita tiap tahun itu juga selalu ada proses internal ya Pak ya. Jadi kita tiap tahun selalu mikirin apa sih yang bisa kita bantu untuk Indonesia. Oke. Karena saya pegang produknya Business One, SAP Market, saya selalu mikirin apa sih yang bisa saya bantu nih untuk partnernya saya dan juga customer-nya yang ada di Indonesia. Karena dua-duanya itu menurut saya kita harus besarkan gitu loh kalau mau Indonesia maju. Betul. Karena ya buntut-buntutnya bukan cuma sekedar customer vendor ya Bu ya. Sebenarnya lama-lama ya buntut-buntutnya kita ya partnership lah ya. Betul. Antara perusahaan dengan si konsultannya itu partner sebenarnya. Betul. Ya kan selama dia jalan ini pun kan jalan beriringan, saling membantu sama lain ya. Betul. Dan ini pun juga partner dengan Setuju. si prinsipalnya SAP Indonesia ya Bu ya. Betul Pak. Jadi semuanya terus berjalan beriringan kalau saya bilang. Oke. Mungkin saya nggak tahu kalau yang lain apakah melakukan tersebut, tapi dari SAP kita selalu bilang ke partner, yuk kita jalannya sama-sama. Sama customer pun saya selalu bilang, yuk kita jalannya sama-sama. Jalan sama-sama pasti tujuannya tercapai. Kalau satu lari, satunya lagi cuman duduk ya nggak bisa nyampe-nyampe kan Pak. Nah, seperti itu. Oke, menarik nih Bu. Ya, jadi terima kasih waktunya Bu Lili. Wah, ini memang menjelaskan banget nih. Waktunya sih memang singkat ya, tapi buat saya itu bisa memberikan gambaran lebih nih, dan berharapnya sih buat audiens-audiens yang lain juga bisa membantu ya, terutama mereka yang lagi bingung mau cari sistemnya apa, ya considerationnya apa gitu kan. Pokoknya intinya mah kalau bingung-bingung kontak Bu Lili aja gitu ya. Nanti Bu Lili pasti bisa kasih suggestion. Iya. Ya kan? Jadi pokoknya untuk Bapak Ibu sekalian jangan khawatir kalau saya bilang ya, cek aja ke SAP mengenai produk-produk yang diperlukan, karena kami juga memiliki produk SMI. Jangan takut, kita ada SAP Business One yang bisa ngebantu market Indonesia. Kita ada partner reselling customer lah bisa ngebantu juga customer Indonesia. Selama Bapak Ibu happy, kita juga happy gitu. Betul. Dengan nolong orang, kita juga jadi banyak berkat. Iya. Betul. Anak saya tuh selalu bilang, "Mami, sharing is caring, Mami." Nah, mantap itu. Itu yang paling utama ya. Itu yang kadang agak hilang gimmicknya sekarang ya, istilahnya ya. Orang udah agak egois lah kadang sekarang gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Demikian wawancara kita dengan Bu Lili Hartono ya dari SAP Indonesia. Pak. Ngobrol-ngobrol santai. Oh iya, ngobrol-ngobrol santai. Iya. Kalau wawancara biasanya saya dibayar, Pak. Oh, benar juga. Nanti kalau gitu saya ajak minum-minum juga. Oke, terima kasih waktunya Bu Lili. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat selalu ya Bu Lili. Amin. Buat keluarga juga. Yep. Ya, sip. Yep. Thank you Bu. Thank you.